wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib wal hubabah, wabil khusus keluarga besar Ayanda Habib Salih bin Mukhtar Al-Aidarus, Hadratul kiram al-mukarram wal muhtaram Ayanda Habib Haji Husin Faisal Al-Aidarus beserta keluarga, Hadratul kiram al-mukarram wal muhtaram seluruh habaib dan syaraib yang bisa berhadir pada kegiatan hari ini, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, seluruh dewan guru Pondok Pesantren Al-Kausar, serta para tamu undangan, wali santri dan santri baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan pada hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada hari ini 31 Maret 2022, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berhadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka kegiatan khataman dan tasyakuran kelas 6 Diniyah Pondok Pesantren Al-Kausar serta pengukuhan santri kelas 3 aliyah. Adapun yang akan dikukuhkan pada hari ini berjumlah dari santri putri itu untuk kelas 6-nya 17 orang. Kemudian dari santri putra sekitar 24 orang. Kemudian untuk keseluruhan baik dari kelas 3 aliyah berjumlah 64 santri baik putra dan alhamdulillah. Artinya dari sekian banyak jadi sebagaimana biasa yang sudah-sudah, biasanya di awal masuk pondok pesantren itu jumlah santri yang hampir 200 orang. Tetapi sampai kepada kelas 6 paling-paling sekitar 30-40% aja lagi. Itu menunjukkannya di dalam menuntut ilmu itu tidak saja dituntut keteguhan, bahkan mungkin harus sabar yang kuat, apalagi di dalam hal menuntut ilmu agama. Oleh karena itu syukur yang luar biasa bagi kita, wabil khusus pada para wali santri. Hari ini alhamdulillah anak-anak pian kami antarkan sampai kelas 6. Jadi kami selaku panitia pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran pian-pian sebarataan, mau meluangkan waktu untuk bisa berada di tempat ini dalam kegiatan pengukuhan pada hari ini. Kami selaku panitia memohon ampun dan maaf sekiranya apabila di dalam penyambutan, kemudian penyediaan tempat sampai pelayanan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati pian. Karena kondisi kita saat ini masih belum memungkinkan untuk mengadakan acara yang terlalu besar. Karena memang semestinya sebagaimana tahun-tahun dulu kita mengadakan di lapangan, tapi kondisinya tidak memungkinkan dan tetap
harus kita laksanakan. Kemudian kami selaku koordinator pondok mewakili seluruh dewan guru baik umum maupun diniyah mengucapkan ribuan ampun dan maaf yang tak terhingga kepada pian-pian berataan. Selama 6 tahun kami beserta anak pian di sini mulai dari awal pian menyerahkan sebagai amanat bagi kami untuk menghantarnya kan sampai kelas 6. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak pian akan kita kukuhkan. Selama perjalanan itu mungkin banyak hal-hal yang kita lalui bersama, wabil khusus kami beserta santri baik selama di asrama maupun di kelas, baik suka maupun duka. Di antara sukanya kami senang bersama santri, karena demikian di dalam selalu keadaan menuntut ilmu. Artinya hari-hari siang dan malam tidak lain kegiatan kita adalah ibadah, nuntut ilmu dan amaliyah. Adapun dukanya, terkadang kami menemui ada beberapa santri yang mesti harus dibimbing lagi penuh kesabaran, baik kami dari pihak pondok atau ketika kami melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap orang tua ataupun terhadap santri sendiri. Banyak hal-hal yang kadang-kadang harus kita sinkronkan antara pemahaman kita orang pondok, kemudian orang tua santri dan para santrinya. Sehingga pada hari ini alhamdulillah dengan keinginan yang kuat, sabar yang kuat, akhirnya kita bisa bersyukur pada hari ini anak-anak kita bisa lulus dengan sempurna. Kemudian daripada itu, apabila selama kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku dewan guru terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati-hati pian berataan para wali santri, wabil khusus santri baik putra dan putri, kami meminta ampun, minta maaf, minta rela yang sebesar-besarnya, baik dari sisi perkataan, tingkah laku, ataupun mungkin ada hal-hal baik dari sisi materi yang kami ada tak ambil hak-hak pian seberataan. Apalagi diantara contohnya misalkan khususnya untuk kegiatan diniyah, karena tidak ada pembiayaan yang sifatnya formal, maka biasanya untuk kegiatan-kegiatan dibebankan kepada santri semisal ulangan umum. Nah, sedikit banyaknya mungkin dari pembiayaan tersebut ada diperuntukkan untuk honor-honor dewan guru. Jadi kami meminta halal, minta reda yang sebesar-besarnya atas semua hal-hal tersebut. Kemudian dari kami insyaallah kami berlapang dada, berbuka hati segala bentuk kesalahan dan perbuatan, insyaallah kami dewan guru mengikhlaskannya, mengantarkan pian-pian berataan untuk bisa dikukuhkan pada hari ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kegiatan hari ini adalah kegiatan khataman atau penutup perpisahan. Tidak. Kami berharap dan sebagai pesan dan saran bagi seluruh santri yang akan dikukuhkan pada hari ini, kami berharap kegiatan menuntut ilmu tidak hanya sampai di sini. Banyak lagi yang mesti kalian persiapkan, apalagi ketika pian-pian menghadapi keadaan-keadaan di luar pondok. Karena sangat jauh beda kondisinya ketika di pondok dan di luar pondok. Sebagai catatan, seorang santri yang lulus pondok pesantren itu oleh masyarakat umum dianggap orang yang luar biasa serba bisa.
minimal istilah orang bisa rampah-rampah kampung. Alhamdulillah sudah kami bekali hal-hal seperti itu, seperti memandikan mayit atau bertahlil atau berhabsian dan sebagainya. Nah itu sudah kami bekali, tinggal lagi pian. Apa-apa yang sudah didapat silahkan pian amalkan. Dan tidak sampai di situ, kami berharap selalu dan terus selalu menuntut ilmu tidak henti-hentinya. Karena mana kegiatan menuntut ilmu itu mendapatkan satu makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang luar biasa, wabil khusus orang yang menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena menuntut ilmu itulah sehingga seseorang itu dikatakan punya iman yang sempurna dan mempunyai makam yang tinggi beberapa derajat dibandingkan yang lain. Di samping itu, ketika seseorang menuntut ilmu terus-menerus, niat mulai buayan sampai liang lahat, maka adalah orang tersebut dalam keadaan fi sabilillah. Jadi kita bercita-cita mudah-mudahan husnul khatimah dalam keadaan fi sabilillah. Sangat sayang orangnya ganteng, putih, bersih, cantik, bahkan mungkin kaya, tapi akalnya kurang. Artinya orang tersebut tidak punya nilai, karena bernilainya seseorang itu pada akalnya. Dan sebagus-bagus akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita mensyukurinya dengan menggunakannya menuntut ilmu. Jadi terhadap anak-anakku sekalian, sehabis ini nikmati, syukuri akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada menuntut ilmu, supaya kita termasuk orang yang mensyukuri akan nikmat akal. Karena akal ini hanya diberikan kepada makhluk yang bernama manusia. Jadi jangan sampai seseorang dikatakan tidak berfaedah, tidak bermanfaat karena akalnya kurang. Sebab mana akalnya kurang, tidak memakainya untuk menuntut ilmu, dan ilmunya ilmu yang bermanfaat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yang mendekatkan dirinya mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu tersebut maka seseorang akan sampai kepada derajat yang mulia, paling tidak dalam keadaan fi sabilillah. Jadi mungkin itu yang bisa ulun sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Silahkan sehabis ini tuntut ilmu setinggi-tingginya. Jadikan diri kalian berfaedah, bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi diri sendiri dan keluarga dan orang-orang sekitar kalian. Jangan sampai kita lulusan pondok pesantren Al-Kausar kalah saing dengan pondok-pondok yang lain. Karena alhamdulillah apa yang kita miliki di Kausar itu adalah anugerah terindah dari Ayahanda Habib. Sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena ketika pian keluar di dahi sini pian bertulisan cucu Ayah Habib. Jadi bila pian keluar di sini, tolong dijaga nama baik Sidin. Jangan berbuat atau berlaku sesuatu yang sampai mempermalukan Sidin, bahkan keluarga Sidin. Karena kecintaan Rasulullah itu ada kecintaan kita pada juriyat Sidin. Apabila kita
menghormati anak seseorang, tentu ayahnya, orang tuanya pun akan menghormatinya. Tetapi apabila kita mengabaikan anaknya, mungkin orang tuanya akan pun syarik dengan kita. Begitu juga Rasulullah. Jangan sampai kita mempermalukan kakenda Habib Salih bin Mukhtar Al-Aidarus, karena besar perjuangan Sidin terhadap pondok sini dan terhadap umat. Jadi sekali lagi kami berharap kepada anak-anakku sekalian, paling tidak dijaga alma mater kalian Al-Kausar, karena di situ nampak wujud kakenda Habib Salih bin Mukhtar Al-Aidarus. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ampun maaf, minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Kepala Madrasah Adiyah Al-Kausar kepada Ustadz Sulaiman SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang ulul muliakan keluarga besar Ayahanda Habib Saleh bin Mukhtar Al-Aidarus, yang ulun muliakan Ayahanda pengasuh beserta keluarga, yang ulun muliakan Ayahanda para habaib serta ibu-ibu syarifah yang berkenan hadir pada acara pada siang hari ini, yang ulun muliakan para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu undangan, serta para santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara yakni khataman 6 diniyah dan pengukuhan Madrasah Aliyah Al-Kausar. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulun selaku Kepala Madrasah Aliyah pada siang hari ini menambahkan sedikit apa yang setelah disampaikan oleh koordinator pondok pesantren tadi, yang mana Bapak Ibu di situ di dalam tulisan di muka ini terpampang khotaman 6 diniyah dan pengukuhan. Ini maksud dan maksudnya begini Bapak Ibu. Artinya anak-anak itu untuk madrasah aliyah itu ada yang hanya tamat madrasah aliyah namun tidak tamat 6 diniyah. Nah itu. Jadi supaya dipahami. Jadi mereka semuanya tamat aliyah, tapi untuk diniyahnya tidak tamat. Nah itu. Jadi yang tamat madrasah diniyahnya adalah yang kelas 6. Adapun sebagian hanya tamat aliyahnya saja. Nah ini Bapak Ibu supaya dipahami. Tuh. Mengapa mereka hanya tamat madrasah aliyahnya, kemudian diniyahnya tidak? Karena pada waktu masuk diniyah dia dulu adalah keluaran SMP atau madrasah sanawiyah di luar. Sehingga aliyahnya tetap, tapi diniyahnya dia masuk di golongan kelas 1, 2, dan 3. Jadi tidak masuk di 3, 4, 5, 6. Sehingga tidak tamat diniyahnya. Nah itu semuanya diketahui oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sudah mendengarkan secara panjang lebar, namun kami sedikit menambahkan bahwa
anak-anak sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan baik agama dan umum. Nah, namun pesan saya adalah yang pertama nih, lanjutkanlah. Kalau mau mondok silahkan lanjutkan. Nah, ini untuk lakian maupun binian. Tuh. Kalau tidak mondok atau kuliah, nah, gimana Pak? Ini yang laki-laki silahkan begawe. Oh, yang laki-laki. Yang binian Pak, boleh juga begawe. Oh, ya. Jadi kalau tidak melanjutkan karena tidak ada biaya, silahkan begawe. Tetapi kalau begawe silahkan dijaga nama baik Pondok Pesantren Al-Kausar. Bawa imannya, jangan imannya ditinggal. Nah, begitu begawe imannya ditinggal, jangan sampai. Bawa keimanannya. Tuh. Karena hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsama kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun berada mau bertakwa. Oh, di tempat begawe bertakwa. Nah, itu di rumah bertakwa juga. Jangan sampai ini, mohon maaf anak-anak santri, ketika masih di madrasah atau di pondok pesantren sholatnya rajin, di rumah ada akun lagi sholat. Nah, masalahnya dulu ada ini kuitan bepadah, Pak, kenapa yuk? Itu di rumah nih koler lagi sholat nih, kenapa yuk? Nah, berarti tidak mengamalkan apa yang sudah diberikan atau yang sudah dipesankan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini jangan sampai ya. Tuh. Nih. Bahkan jangan sampai lagi Pak, gara-gara uyuh lalu kada sholat. Nah, ini naudzubillah. Kenapa kan kada sholat? Uyuh, la ilaha illallah. Uyuh jar. Apalagi haur, haur jar. Haur kada sholat kayak apa? Jangan sampai. Nah, ini. Nah, itu ya sedikit ya. Tuh. Nah, itu sebagai tambahan Bapak Ibu. Berikutnya sebagai tambahan. Nah, ini untuk yang lakian maupun binian. Untuk lakian silakan begawe. Nah, lakian kawin Pak, jangan. Nah, kalau binian bolehlah, boleh. Nah, kalau binian. Nah, ini. Jadi kalau binian boleh, hendak belaki, ya. Lakian jangan. Nah, jangan, ya. Kenapa? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Jadi jangan sampai begitu udah tamat aliyah hendak berbini, jangan. Nah, begawe dulu, atau menuntut ilmu dulu. Nah, itu. Dan sedikit lagi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kami dari Madrasah Aliyah juga demikian menyerahkan putra putri Bapak Ibu yang sudah menuntut di Pondok Pesantren Al-Kausar sini, baik diniyahnya maupun aliyahnya, dan jadi kami serahkan kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anaknya yang sudah dibekali dengan ilmu dari sini dapat diamalkan di rumah masing-masing dan serta diawasi oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon ampun maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ummina Syarifah Hayatun Nisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, keluarga besar Kakenda Al-Habib Saleh bin Mukhtar Al-Idrus beserta keluarga
yang sama-sama kita muliakan Ayahanda pengasuh Al-Habib Haji Hussein Faisal Al-Aidrus beserta keluarga, para dewan guru, para hubabah, para habaib yang berhadir, dan juga orang tua santri beserta santri-santri yang kami cintai yang selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah berada santri-santri kita di titik terbaiknya di pondok ini. Perjuangan, pengorbanan, dan juga usaha kalian selama 6 atau 3 tahun di pondok ini, mudah-mudahan Allah jadikan saksi bahwa kalian penuntut ilmu di jalannya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah suatu anugerah yang besar untuk kalian semua. Untuk pian-pian seberataan, ini adalah nikmat yang paling agung. Nikmat di mana Allah mempermudah jalan untuk anak-anak kita memilih jalan, yaitu jalan taat kepada Allah. Bagaimanapun kelakuannya di dalam pondok, sekecil apapun prestasinya di dalam pesantren, tapi setidaknya mereka telah berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga keimanannya dengan menyerahkan waktunya dan juga kehidupannya bertahun-tahun di dalam pesantren yang insya Allah menjaga daripada akhlak mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita keluar dari sini penuh dengan keberkahan, ilmunya barokah, kehidupannya ke depannya akan barokah karena diikuti dengan yang namanya ilmu. Dikatakan tadi oleh Ustadz Sulaiman, ittaqillah. Ini hadis Nabi Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta watbi'i sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqi hasan. Nabi bersabda, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ini harus dipegang dengan teguh. Jangan sampai iman kalian hilang dan termakan oleh zaman. Dimanapun kalian berada, apapun profesi kalian, bagaimanapun kehidupan ke depannya, iman tidak boleh hilang daripada diri kita. Takwa sama Allah ini yang harus dipegang. Takwa sama Allah harus dipegang, karena dengan takwa yang berarti kan takut sama Allah, maka semua yang akan kita lakukan tidak akan lepas daripada apa-apa yang diperintahkan Allah. Kemudian hadis itu bersambung, watbi'i sayyi'atil hasanat tamhuha. Iringi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan yang tidak baik akan dihapus oleh perbuatan yang baik. Di sini hadis Nabi memberikan nasihat yang besar bahwa kehidupan manusia ini tidak luput dari kesalahan. Tidak luput daripada kesalahan. Tapi Nabi mengatakan kesalahan itu tutuplah dengan perbuatan baik, sehingga yang baik akan menutupi yang jahat, yang baik akan menutupi kesalahan. Berbuatlah baik kepada siapapun, dimanapun kalian, karena kalian telah dibekali dengan ilmu. Wa khaliqin nas bi khulqi hasan. Dan berakhlaklah kalian dengan manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Kalian anak pesantren, tunjukkan kepada orang-orang yang ada di luar sana betapa indahnya akhlak anak pesantren, betapa indahnya akhlak anak pondok, khususnya pondok Al-Kautsar. Ketika kalian keluar di sini, maka tertulis bahwa kalian adalah santri, tercatat, teringat bahwa kalian adalah santri pondok pesantren Al-Kautsar yang dipegang langsung,
ditanggung jawabi langsung oleh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram Habibus Saleh bin Mukhtar Al-Idrus. Beliau membangun, mendirikan, menjalankan, menjaga pesantren ini dengan sangat baik. Maka hendaknya kalian yang ada di sini melanjutkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kami menyerahkan anak-anak pian. Kami kembalikan lagi anak-anak pian kepada pian semua, dan besar harapan kami penjagaan, pengawasan kalian kepada mereka lebih baik daripada penjagaan kami di dalam pondok ini. Besar harapan kami Buhan Pian Seberataan bisa mendidik, menjaga, melindungi mereka dari apa-apa yang Allah larang dan mendidik mereka dari apa-apa yang Allah perintahkan. Khususnya untuk anak-anak perempuan kita, santriwati kita, mudah-mudahan kalian terus bisa menjaga daripada apa yang telah diberikan kepada kalian, daripada ilmu, daripada muruah, daripada keindahan wanita-wanita solehah. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita dijaga daripada apa-apa yang Allah larang. Dan dimanapun kalian tetap sama seperti tahun lalu, jaga aurat dan harga diri kalian sebagai wanita. Apapun yang akan kalian tempuh setelah ini. Begitu juga dengan anak-anak laki-laki kita. Mudah-mudahan mereka terus bisa menjaga keimanannya, menjadi anak-anak laki-laki yang berguna, menjadi anak-anak laki-laki yang bermanfaat. Karena sesungguhnya anak pesantren ini keren. Anak pondok ini tidak hilang dari zaman. Jadilah pemuda-pemuda baginda Nabi Muhammad yang sukses dunianya tapi juga indah akhiratnya. Jangan hilangkan akhirat hanya untuk dunia. Jadikan kehidupan dunia kalian sebagai jembatan yang kuat, yang kokoh untuk menuju akhirat yang selamat insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak daripada ibu dan bapak sekalian menjadi kebanggaan untuk pian semua, untuk negara kita tercinta, dan khususnya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun meminta maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak yang mungkin dari kata-kata, perbuatan maupun peraturan yang saya buat yang membebani kalian. Dan kepada ibu bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mempercayakan anak-anak pian untuk kami jagakan. Dan kami memohon maaf sebagai pengasuh yang ada di dalam asrama khususnya apabila ada kesalahan-kesalahan daripada kami. Dan mudah-mudahan anak-anak kita keluar dari sini dengan kehidupan yang lebih sukses lagi di luar. Sukses dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.